baik kala baik innal hamda wa ni'mata cakap tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman, bi nikmatil Islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama pada beliau kiai kita, ustaz kita, pengarah kita, beliau Bapak Kiai Haji Kasyono Arif Nurdin yang begitu sangat saya hormati dan saya takdimi. Kepada beliau Bapak Penasehat Darul Mujib Bapak Haji Sujono beserta Ibu yang sangat saya hormati dan saya takdimi. Wabil khusus kepada beliau Bapak Kiai Irsad, Bapak Kiai Syafanat yang begitu saya takdimi dan senantiasa saya dekati karena beliaulah penguat kita semua, para jamaah dan seluruh jamaah Darul Mujib. Yang pertama tentunya saya sangat bersyukur dan sangat bahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah rencana kita, tujuan kita terlaksana pagi hari ini, kita bisa menjalankan atau melaksanakan manasik umroh. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ini waktunya agak panjang juga harus ikut sampai selesai. Ini adalah anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua dari awal mendaftar sampai hari ini. Alhamdulillah semua dilancarkan, pembiayaan semua dilancarkan. Ini adalah suatu hal yang baik bagi kita semua. Tentunya salawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelumnya saya mohon maaf nih Bapak Ibu, saya tidak berlebihan, mohon maaf benar-benar saya tidak menginginkan dan saya tidak sengaja dan saya tidak berbuat untuk saya sampai dengar, tidak. Tapi saya nggak tahu kenapa setiap kita mau melangkah ke tanah suci, saya ini sedih, terharu bukan sedih. Yang pertama saya merasa Allah itu baik banget sama kita, terlepas dari apapun. Dan alhamdulillah juga perjalanan kita ini, alhamdulillah tadi Pak Kiai Syafanat melantunkan ayat Inna Safa wal Marwah. Saya sangat teringat semuanya. Jadi alhamdulillah saya tidak berbuat lah. Maksudnya saya betul-betul mohon maaf, saya tidak bisa membendung dan tidak bisa menahan. Saya berpesan kepada seluruh jamaah yang dari Purbalingga khususnya, saya yang paling tekankan adalah kebersamaan nanti pada saat di perjalanan maupun di Nabawi maupun di Haram. Sangat-sangat diperlukan untuk kebersamaan. Itu satu. Jangan sekali-kali lepas daripada satu sama yang lain. Khususnya yang dari Purbalingga. Yang selanjutnya yang paling sangat penting adalah bahwa nanti saya itu mendampingi bukan hanya dari Purbalingga. Jadi saya itu nanti tidak bisa harus fokus satu dari Purbalingga, tidak. Maka dari itu saya pesan setulus-tulusnya nanti siapapun yang bersama kami, bersama kita, dijaga
diawasi dan diarahkan seperti saya mengarahkan panjenengan semua. Pengalaman yang lalu, tidak semua agen atau perwakilan mau memberikan seperti saya, seperti kita ini di sini. Jadi sangat-sangat nanti ada Pak Kiai sama, ada Pak Kiai satu sangat paham dengan ini. Jadi mereka yang dari luar kadang-kadang hanya yang penting lunas sudah, dikasih masukan sudah besok ketemu di bandara. Jadi dia tidak disangoni apapun. Jadi ketemu di bandara, berangkat bersama-sama, terus mereka nitip ya gitu. Ada yang begitu. Nah ini yang saya yang di sini Purbalingga, ini bekal buat kita semua. Dan ini untuk semuanya. Siapapun nanti yang bersama kita, ayo kita gandeng bersama-sama. Jangan sekali-kali kita merasa kamu bukan rombongan saya atau kamu dari mana. Jangan sampai seperti itu. Kita adalah satu kesatuan yang harus saling gandeng menggandeng. Wabil khusus pada saat kita ada di hotel, di masjid. Kalau sudah dalam hotel, ini pengarahan dulu sebentar. Kalau sudah kita masuk sampai ke hotel, jangan sampai bludus langsung pergi lihat apa langsung lari, itu jangan sampai. Kalau mau lari, balik kanan dulu 100%, 180 derajat, lihat hotel kita namanya apa, tandanya apa. Kalau dari pintu langsung bludus suruh apa, pulangnya pasti bingung walaupun di depan hotel, karena semuanya hampir sama. Jadi yang harus diingat-ingat adalah tanda hotel kita yang kita tempati. Yang pertama, kalau di masjid juga demikian. Masjid itu jangan kita bayangkan masjid Darussalam yang besar seperti itu. Itu 25 kali masjid itu besarnya. Padahal kalau kita sholat di masjid aja kadang-kadang bingung di Darussalam. Apalagi di Mekah dan Madinah. Nah, di situ bagaimana caranya? Saling gandeng menggandeng. Jangan sekali-kali lepas dari gandengan yang kita dari hotel. Berangkat bersama, pulang bersama. Kalau bingung berhenti, duduk. Kesepakatan. Nanti misalnya sampai bisa atau apapun, janjian sama teman yang kita bawa. Nanti kan di situ banyak tanda, ada kamar mandi, ada pintu apa. Pokoknya nanti lepas kok butuh nangkene. Nangkene orang anaknya berarti orang anak. Begitu juga sebaliknya. Siapapun yang di situ sudah sampai, ya sudah walaupun 2 jam, 3 jam, karena nyari di situ kan susah. Apalagi kalau sendiri. Jadi harus sabar. Janjian di situ ya di situ. Ini yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para jamaah khusus nyuwun sewu untuk komunikasi saya dengan panjenengan. Kadang-kadang saya tidak punya batas dan lain-lain, bukan punya tujuan apapun, kecuali supaya saya dan jenengan ini nggak ada begitu. Kalau saya mau jaim, kalau saya mau menjadi saya yang membawa jenengan, mungkin saya duduknya di sebelah mana, jenengan di mana. Mungkin saya tinggal tunjuk, mungkin saya bisa begitu. Tapi saya tidak mau seperti itu, bukan apa-apa. Supaya jenengan semua dengan saya komunikasinya mudah, ibadahnya nyaman dan lain sebagainya. Tapi tetap ya etika kita semua harus kita jaga, kita pelihara. Karena apa? Itu wajib. Yang selanjutnya, alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini di luar juga estimasi kita, planning kita, rencana kita. Gusti Allah sih menentukan. Saya sudah jauh nanti di bulan Februari, ternyata maju di bulan Desember. Saya sudah sama Pak Saliman sudah sedemikian negonya karena ada pekerjaan dan lain-lain. Sudah seperti itu, alhamdulillah dimajukan lagi. Coba bayangkan. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini awal yang baik bagi kita semua. Itu ya. Jadi yang paling utama itu saling bersama-sama. Nanti ketemu dengan siapapun juga harus bersama-sama. Nah nanti pada saat pemberangkatan, karena tadi betul yang disampaikan beliau Pak Haji Sujono, semuanya sudah betul. Saya tidak lagi mengulas lagi. Dan saya untuk proses kebersamaan praktek di sana seperti apa. Dan tolong diingat-ingat apa yang saya sampaikan.
Tadi saya sudah sampai ke percepatan. Alhamdulillah tanggal 25 November kemarin saya ditelepon langsung oleh pihak perusahaan. Pak, saya kasih fasilitas ini, tapi jenengan harus siap berangkat tanggal sekian. Saya tadinya nggak berani apapun. Ini kaitannya dengan jamaah yang banyak. Dengan pertimbangan kurang lebih setengah jam, saya hitung estimasi satu, semua jamaah lancar, sehat, masih sehat semua, nggak ada kendala apapun. Yang kedua, pembiayaan semuanya nggak ada trouble. Saya berpikir, kenapa nggak harus saya iakan? Karena ini semuanya sudah beres semua. Tinggal saya harus konfirmasi dulu. Tapi sebelum saya kan, saya telepon beliau Pak Kiai Irsyad, Pak Kiai Safar, untuk barometer kesiapan. Kalau siapan secara operasional saya ukur sudah siap semua. Tapi kesiapan untuk mental dari dari para jamaah, barometer saya adalah Pak Kiai Irsyad dan Pak Kiai Safar, karena beliau yang dekat dengan panjenengan semua. Saya tidak hitung jam setengah 12 malam saya telepon Jakarta Pak Agus pertama, telepon Bu Halimah, telepon beliau. Alhamdulillah mereka mengiyakan semua. Nah, dengan saya sudah mengiyakan Pak Sama sudah, Pak Isa sudah, baru saya satu-satu telepon panjenengan. Dan alhamdulillah hari ini langkah kita sudah makin dekat Bapak dan Ibu G. Yang utama nanti satu, kebersamaan, kekompakan. Gak semua jamaah yang nanti bersama kita punya bekal seperti kita. Kita harus ikutin aturan yang saya sampaikan. Karena jenengan semua dengan saya, otomatis di sana yang punya aturan ya saya. Bukan saya sombong atau saya gimana, memang harus begitu. Karena untuk perjalanan itu semua pakai itinerary, pakai aturan. Jadi saya yang menyampaikan ke panjenengan dari perusahaan yang membuat, kan begitu. Kalau jenengan nanti nggak ikuti itinerary itu, bisa nggak bertanggung jawab apapun. Nah, supaya bisa berjalan itinerary tersebut, yang pertama tadi berkali-kali saya sampaikan, jangan lepas dari kebersamaan, saling kait mengkait, saling gandeng menggandeng dengan siapapun. Yang orang yang belum tahu dikasih tahu, orang yang butuh bantuan dibantu. Jangan eman-eman. Itu di sana dalam hal ibadah di sana. Apalagi nanti ada semua, alhamdulillah ini masih sehat semua. Nah, nanti internernya bisa disampaikan oleh beliau penuh, dan koper juga sudah sampai semua. Ada yang belum terbagi alat-alatnya sudah semua. Bu Wasmi kemarin kurang apa ya, saya lupa, sal ya, aduh apa enggak ya, tapi ada di rumah ada ya, ampun khawatir, insya Allah ada semua. Saya kemarin sudah matur, insya Allah nanti pas manasik, tapi tadi kok belum sudah siapkan, kok malah kali yang ini yang sudah ke bawah. Oh, minggu dari ada. Ini sudah saya bawa nanti, nggak apa-apa. Sementara mau nggak apa-apa, nanti saya kasih. Di rumah ada makanya. Terus yang lain yang belum lengkap, sudah semua game. Terus yang selanjutnya dalam hal praktek umroh. Umroh ini hanya 3 poin yang paling utama untuk kita jalankan umroh. Yang pertama, mikot, ngambil niat. Nanti kita bimbing semua. Mikot, setelah mikot baru niat. Nah, setelah niat datang ke Masjidil Haram. Datang ke Masjidil Haram yang pertama untuk tawaf. Di situ semua ada doa. Setelah tawaf selesai baru sa'i. Setelah sa'i tahallul. Saya garis bawahi 3 yang paling kuat, yaitu mikot gandengannya dengan niat, tawaf, sa'i, tahallul. Itu satu rangkaian. Jadi kalau tawaf nanti dibimbing oleh mutawif kita, sa'i juga dibimbing oleh mutawif kita. Jadi nggak usah khawatir. Yang selanjutnya ini saya kasih selebaran tadi. Ini adalah singkat, doa singkat. Ini hanya untuk pegangan saja. Atau nanti kita baca ini juga boleh, baca yang di buku yang lengkap juga boleh. Karena itu nanti dipimpin oleh mutawif kita. Yang penting nanti ikutin semua yang berjalan di sana. Nah, pada saat tawaf
Bapak dan Ibu nanti insya Allah kita praktek ikhram. Ibu-ibu nanti juga, yang penting kalau ibu-ibu bajunya syar'i, warnanya monggo mau warna apa saja boleh, cuma identik kalau dari Indonesia itu putih dan hitam. Namun di sana tidak ada larangan pakai baju warna lain. Yang selanjutnya bapak-bapak itu nanti tidak boleh pakai apapun kecuali baju ihram. Itu setelah niat atau kita sudah mikot itu sudah harus dilepas semua. Nanti di sana juga dituntut. Maka dari itu bapak dan ibu nanti, bapak-bapak khususnya bawa sabuk atau tali yang nggak usah dijahit. Iya, tali aja yang panjang. Misalkan ada apa sih namanya kain anggur itu yang panjang, boleh disobek panjang untuk menguatkan. Kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Nanti kita praktekkan pemakaian ikhramnya. Yang selanjutnya perjalanan kami ini nanti pertama dari Purbalingga. Purbalingga saya sudah tentukan nanti dari Sumingkir. Kenapa lewat Sumingkir? Yang pertama, di Sumingkir jamaah cenderung lebih banyak. Yang kedua, di Sumingkir butuh atau membutuhkan untuk syiar yang lebih kuat. Yang ketiga, tempatnya representatif, kiainya banyak, majelisnya banyak. Insya Allah nanti kita seremonial ada di Sumingkir. Nah, dari Sumingkir nanti kita menuju ke Jakarta. Ibu-ibu dan bapak-bapak nggak usah khawatir naik apa, kita sudah booking travel satu bis. Insya Allah bisnya nanti kita sampai ke Sumingkir. Yang penting nanti bawaannya kemarin belum begitu jelas ya, nanti dijelaskan oleh beliau Bu Nur tentang apa yang ada di koper dan lain-lain. Namun sedikit saya ingatkan buat nanti Bu Nur lupa, tanda koper. Ibu-ibu tanda koper, bapak-bapak koper kita itu kan ada tentengannya tuh. Tentengannya itu dikasih kain atau apapun yang bisa diikat di situ untuk mengingat, mempercepat kita mencari, menemukan koper tersebut pada saat kita ngambil di hotel. Karena nanti koper kita dari 43, kita udah dikasih daftar seluruh jamaah kurang lebih 43, udah di PDF ke saya. 43 jamaah kurang lebih yang akan saya dampingin. Nah di situ nanti koper jadi satu semua. Bukan ini punya Pak Soebi bisa bukan. Kasih nama, yang paling utama tanda. Terus setelah tanda yang paling utama foto. Kalau foto itu kan nempel di koper, kadang-kadang harus jengking. Tapi kalau tandanya sudah jelas, itu gampang, tandanya sudah jelas. Walaupun mungkin ada yang sama, tinggal lihat fotonya, fotoku bukan ya, fotoku ini koperku. Itu yang pertama. Foto, tali sama tulisan nama Pak Soebi misalkan, kasih nggak apa-apa. Pakai spidol bisa, tapi jadi iya dikasih kabupaten sama Jawa Tengah, Purbalingga Jawa Tengah seperti itu. Itu koper dan isinya itu nanti disampaikan oleh beliau Bono. Kenapa koper kita nanti itu numpuk jadi satu? Kalau di pesawat dari seluruh yang ada di pesawat jadi satu, tapi itu nanti ada yang urus, semua ada yang urus. Nah supaya gampang kita untuk mewalai koper tersebut, yaitu tanda, entah di hotel, entah di jalan, entah di mana kita membutuhkan koper itu, yang paling utama adalah tanda. Ingat-ingat nanti sampai dalam Bapak dan Ibu boleh jujur sing jelas, boleh kerudung yang sudah nggak dipakai atau apapun yang jelas, diikat yang kuat. Terus gembok. Biasanya karena ini waktunya sangat mendesak, jadi saya tidak bisa mempersiapkan semuanya. Namun ya nggak apa-apa, karena ini sunnah sifatnya. Contoh seperti gembok, masker, baju yang bisa ada ini sakunya, terus apalagi baju yang ada sakunya, terus kaos dan lain-lain. Biasanya saya siapkan, Bapak dan Ibu tinggal ganti
Tapi karena ini waktunya mendesak, ya sudahlah, saya pikir semua sudah siap semua nggih. Sudah siap semua, baju dan itu sudah siap semua nggih. Nah, alhamdulillah kalau sudah siap semua, saya tidak akan mengatakan itu. Saya pesan, masker harus ngastol, nggih. Masker yang banyak nggak apa-apa. Masker harus wajib yang banyak. Boleh 10, boleh 15, terserah. Yang banyak nggak apa-apa. Terus hand sanitizer. Kalau ada, kalau kayak nanti kita sering cuci, tapi lebih efektif ya kita bawa hand sanitizer. Masker, hand sanitizer wajib. Untuk saya ya, jangan diartikan wajib untuk seluruhnya, enggak. Tapi bagi jamaah saya wajibkan karena lebih safety bagi kita semua. Yang selanjutnya gembok. Gembok itu ada dua versi, gembok elektrik dan gembok manual yang ceput gitu ya, yang kita bawa. Nah, gembok elektrik itu yang pakai sandi itu boleh nggak usah diapa-apain, mbok lupa Bu Sawin, Bu Darti itu inget-inget yang 1, 2, 3 sampai 10 kan kadang-kadang suka lupa ya, muternya berapa. Nggak usah dipakai yang itu, biarkan saja. Tapi di gembok manual. Nah, gemboknya manual itu kan ada itu ya, ada tarikan rit ya. Ada tarikan rit ya, Pak Saliman yang nanti dicek itu jangan antara bolongan yang di cantolan, jangan, tapi dikerupkan dulu, nanti masuk ke lubang yang kecil, lubang yang itu 2 jadi 1, paham ya? Di ritnya, jangan di yang panjang itu kan ada lubangnya juga, itu nanti bisa dibuka covernya. Tapi kalau semua udah masuk itu menyatu, itu ada lubang bulat itu di ritnya, di kepala ritnya, baru dimasukkan. Pakai gembok yang kecil saja, oke? Pakai gembok yang kecil karena itu untuk pengaman. Yang selanjutnya baju. Bapak dan Ibu saya harap nggak usah terlalu emosi bawa baju yang banyak, itu nanti ngerepotin jenengan semua malah. Secukupnya saja. Bapak-bapak bawa sarung 1, 2 udah cukup. Yang penting syar'i, yang penting nutup aurat. Warna, ukuran semua silahkan. Mau celana, mau sarung, mau gamis, bebas. Dan nggak usah banyak-banyak biar nggak repot. Nanteng-nantengnya nggak berat. Ibu-ibu juga yang penting ada 1 seragam itu wajib. Yang kedua baju khusus untuk umroh, yaitu untuk tawaf dan sa'i. Dipisahlah 1 baju terserah, yang mau warna putih, mau warna hitam atau mau warna lain. Syukur-syukur bisa seragam semua. Biar nanti pada saat tawaf atau sa'i saya gampang nengeri, oh yang berbalik enggak. Nanti monggo sepakatan mau warna apa yang diatur. Itu itu untuk tawaf, untuk umrohnya. Kalau untuk harian silahkan pakai baju apapun. Kalau ibu-ibu harus syar'i, nggak boleh yang ketat. Celana juga nggak usah, nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi ribet dan nggak praktis. Yang selanjutnya sandal. Mohon, sandal yang ada talinya bukan berarti itu mengamankan kita, mempermudah kita, tapi itu sulit buat kita. Itu sering terjadi kecelakaan hanya karena sandal. Identik kalau dari Indonesia sandalnya yang lipat-lipat itu, yang ada tali-talinya. Padahal itu kalau habis wudhu kita nggak konsentrasi, ngulur-ngulur karet lah apa sambil jengking ke satu dari belakang ke jokor, itu sering terjadi. Jadi sandal yang slep, yang naik dari sini bisa langsung naik. Saya pun begitu. Biasanya kalau sandal kan dipegang, kita melepasinnya ke tanah kan diuncal kayak gitu. Nah, yang saat sandal sudah siap, kita tinggal masuk langsung jalan, nggak berhenti. Karena di sana jangan dibayangkan seperti crowdingnya di masjid kita kalau pulang Jumat itu tumpukan banyak sekali, nggak ada celah gitu. Jadi harus hati-hati. Kaos kaki ibu-ibu nggak boleh lepas kapanpun. Double bawahnya. Kaos kaki, kalau kaos tangan mah bebas, nggak wajib. Tapi ya terpalang bawah. Tapi kalau untuk umroh bajunya dipanjangin aja sampai segini nggak apa-apa. Bajunya dipanjangin, kalau enggak ya pakai kaos tangan. Dan kaos kaki wajib double, kastone nggih. Kalau bapak-bapak mah nggak harus, itu sudah siap. Kalau yang nggak tahan dingin bawa kaos kaki. Kalau yang tahan dingin ya senyaman mungkin lah. Intinya kita ibadah di sana itu bukan apa-apa, kenyamanan.
kenyamanan ibadah dalam waktu jangka panjang, dan banyak aturan yang harus dilakukan, yang harus ditaati. Contoh di masjid, kita sekarang untuk laki-laki khususnya masuk ke komplek Ka'bah wajib pakai ihram. Oke, wajib pakai ihram. Kalau kita nggak pakai ihram, kita nggak bisa masuk ke komplek Ka'bah. Kita mungkin di lantai 2, mungkin di lantai 3, mungkin di lantai 4, mungkin di lantai 5 terakhir. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau ke komplek Ka'bah ini kan bapak dan ibu bisa bersama-sama. Cuma syaratnya kalau bapak pakai ihram. Kalau ibu-ibu misalkan nggak sabar, bapak-bapak lagi, kalau mau ke sana silahkan. Pokoknya saya tidak membatasi siapapun mau pergi kemanapun, asalkan sudah paham dan tahu. Nggak semua harus ikut saya. Kalau sudah paham semua, silahkan semaksimal mungkin. Jangan nggak pulang sehari semalam, nggak masalah. Yang penting pulang dan pergi ke hotel paham. Setelah umroh selesai. Nah, setelah itu nanti kita ada city tour juga. City tour kita nanti ada di Mekah dan Madinah. Itu ada 2 biasanya. Kalau di sekitar masjid atau kita keluar dari kota. Itu satu. Yang istimewa, insya Allah kita nanti pulangnya juga akan ke Dubai. Kalau saya tidak berubah itinerary kita dari Jakarta langsung ke Madinah, landing Madinah, dari Madinah langsung ke Mekah, pulangnya dari Mekah langsung ke Dubai. Kita nanti ada city tour di Dubai. Minimal ya kita free kuliner. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Maka itu ini istimewa buat saya. Dan pesawat yang kita pakai nanti insya Allah juga istimewa, yaitu Emirat. Emirat ini pesawat eksklusif, mahal. Tapi alhamdulillah nanti diberikan kepada kita. Dan di sini nyun sewu eksklusifnya kita ini ekonomi nggih. Jangan dipikir nanti duduknya satu-satu terus kayak yang kita lihat pesawat. Bukan. Maksudnya apa? Pesawat ini standar internasional yang ekonomi kelas tinggi. Gitu nggih. Ekonomi, karena kalau kita ekonomi 33 juta lah. Kalau 70 juta nah, mungkin lebih eksklusif. Tapi kita nggak melihat itunya. Yang penting kita ibadah ke sana, perjalanannya lancar, ibadahnya lancar, kita semua sehat. Itu yang paling utama. Masalah kendaraan mah apa aja bisa, yang penting sampai. Nabi kita jalan kaki, umroh haji jalan kaki, naik onta paling kaki sampai dada. Kita naik pesawat. Yang selanjutnya tadi sudah sampai ke itinerary. Nah, nanti pada saat kita di pesawat nih khususnya, kita kalau mau naik pesawat, tolong jangan rebutan. Bu Sawinem sama Bu Sumiati mungkin kursinya nomor 3, Bu Sawinem nomor 12 misalkan. Bu Sawinem jangan panik, ikutin aja kali nomor 12. Toh itu satu pesawat, nggak masalah. Tapi nanti kan kita kontrol. Kalau kita sudah naik semua, saya muter keliling Bu A, Bu C sampai itu saya lihat semua. Oh, semuanya sudah stay. Kalau pesawat sudah boleh kita beraktivitas. Kalau kita lagi naik, kita nggak boleh aktivitas apapun. Pokoknya semua sesuai dengan nomor kursi. Nomor kursi itu nggak bisa ditawar oleh kita. Nanti kita kalau kita mau nawar nego dengan nanti sesama penumpang. Biasanya nggak ada yang nggak boleh. Nanti bro udah pengalaman. Yang selanjutnya masuk ke hotel. Masuk ke hotel pun begitu. Pak Sohibi sama Pak Karsiman 24 jam sekamar. Nyong mau dipisah kalau Pak Sohibi misalnya. Nggak apa-apa. Yang penting pada saat pembagian kamar sesuai absen, masuk aja dulu di kamar yang ditunjuk sudah. Nah, setelah itu baru kita atur. Insya Allah nggak ada apa-apa. Contoh nanti pengalaman ini ada Pak Isa, ada Pak Isa, dan lain-lain. Jadi intinya semua kita yang paling utama ikutin semua aturan dulu. Atau nggak usah geger. Pak Pucuk nanti aku gimana ini? Nggak usah begitu. Kelihatan kurang profesional. Intinya oke lah. Nanti pada saat semua sudah tertata, sudah masuk semua, saya cek semua. Ini kamar sudah
ideal semua belum? Ada yang mau ganti? Kalau mau ganti kita negokan ke A dan B dan seterusnya. Jadi semua ikuti jadwal, ikuti internet. Kata nggih? Paham nggih? Nah, ini yang harus kita nanti mbok saya dengan jamaah yang sekamar dengan jenengan dan yang lain nggak bisa menyampaikan, jangan sampaikan ke mereka. Tapi secara umum nanti kita masih ada dua manasik. Manasik di hotel kita dengan saya dan manasik di bandara. Setelah kita makan, mau naik pesawat kita pasti manasik. Nah, karena Bapak Ibu naik pesawat kita ke Dubai, ke Arab itu nggak simpel seperti kita naik ke Surabaya, ke Sulawesi. Kita beda. Di Sulawesi nggak ada yang namanya misalkan kita ke Bintang nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apapun, nggak ada kaitannya dengan dokumentasi data pribadi. Tapi kalau sampai ke Dubai, sampai ke Arab, dokumen kita beda, dokumen kita ke Bintal dan lain-lain, nggak bisa pulang gimana? Maka dari itu yang paling utama nanti juga cara menyimpan paspor, cara menyimpan visa dan lain-lain itu harus hati-hati. Ibu-ibu ada tas, coba saya mau lihat tas. Ada tas yang dari travel di bawah nggak? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Saya oke. Nih, contoh misalkan nih, coba nyerah begini Bu. Kita nanti itu paspor. Saya kok enggak gitu ya. Paspor coba buku itunya. Buku panduan doa. Kurang lebih segini ya. Ini nyimpennya jangan asal masuk Bu. Ya, jangan asal masuk. Gimana? Harus diperhatikan. Kalau asal masuk kadang-kadang ada orang yang ngelebokke rumah saya nih pintu yang paling gede ternyata bobol ke bawah. Terus ini sudah fatal sekali, ini sudah nggak bisa diurus kecuali bisa nginep sehari 2 hari baru bisa dipulangkan sendiri. Saya nggak bisa ngurus. Hati-hati. Cara menyimpan ini dan visa nanti kita juga ada praktek di sana, tapi di sini saya warning dulu. Saya warning. Dan tas itu yang kita bawa nanti kan ada beberapa pintu. Nah kalau mau masukkan ini harus benar-benar tangannya sampai ke mentok tas. Ya, kalau sudah mentok tas itu berarti sudah benar-benar masuk. Tapi kalau cuma belum, ternyata dibalik. Beberapa kali terjadi seperti itu. Dan kemarin juga, tapi alhamdulillah ketemu. Ya ini nggak apa-apa untuk pengalaman saja. Jamaah kami dari Unjur, Puropini, visanya, tiketnya lepas, hampir. Itu sudah menjadi trouble yang luar biasa. Tapi alhamdulillah semuanya atasi. Ini bukan kesalahan Bu Ropini ya, jangan jadi terus Bu Ropini terjadi gitu. Enggak, maksudnya kemarin karena Bu Ropini kan kondisi fisik begitu, jadi tasnya dilepas, ada yang bawa gitu. Yang bawa kan nggak ngerti dalamnya apa kan gitu. Maka itu hati-hati, tas yang itu jangan sampai lepas dari badan. Ngaten nggih, ini untuk perhatian. Itu paspor. Terus yang lain, duit misalkan, duit itu fleksibel nyimpennya. Yang penting jangan yang gampang dipegang orang lain. Kalau di dalam tas ya tasnya yang benar, ada tempat khusus. Kalau enggak di dalam ini badan kita, mungkin di baju atau di mana, nggak apa-apa. Yang selanjutnya yang kesepuan. Ini yang kesepuan, jangan kadang-kadang kan saya khawatir, kasihan gitu. Mau ngendika apa kayak orang isin, kayak orang nggak enak, kayak nggak usah begitu. Pokoknya gendoli baik siapapun yang dekat dengan kita gandeng saja. Biasanya kesepuan lebih sehat loh, gitu ya. Jadi yang kesepuan pokoknya ikutin aja, kalau nggak tahu tanya, wes ketik gitu. Semuanya. Kalau udah tanya, insya Allah apa. Yang selanjutnya pulang pergi. Oke, makan. Ya, untuk masalah dahar. Ini kita dari rumah nih, dari rumah dulu, dari rumah ke Jakarta. Insya Allah makanan semuanya sesuai dengan porsi kita masing-masing dan insya Allah porsinya porsi besar. Cuman di sini ada waktu makan yang kalau terlambat ya udah jadi korban nggak makan. Aku umroh kok nggak kebagian makan, umroh nggak kebagian makan tuh nggak mungkin. Tapi kalau umroh telat makan mungkin.
Kalau kelapakan berarti nggak kebagian makan, karena makan itu adalah catering. Catering nyewa di hotel, hotelnya per jam. Maka dari itu jam makan adalah 3 jam, jam 7 sampai jam 10, jam 12 sampai jam 11 sampai jam 3. Kalau sudah itu ditukukut semua. Tapi antara jam 11 sampai jam 3 makan itu full, nggak ada kurang, nggak ada lebih, yang jok terus. Namanya full buat itu. Nah, kalau dari Sumingkir nanti, insya Allah kita juga nanti di Sumingkir ada seremonial, ya tentunya insya Allah ada snack dan lain-lain. Di bis juga begitu. Nah, nanti pada saat kita sampai di hotel kurang lebih jam 12 habis Jumatan siang, kita berangkatnya malam. Jam 12 siang masuk ke hotel di Jakarta, tapi nanti mungkin sedikit terlambat karena hari Jumat. Dan Bu Halimah yang di Jakarta itu kemarin sudah pesan sama saya, Pak Haji tolong sampai ke tempat saya jangan sampai terlambat Jumatan. Saya kepingin jamaah yang dari Purbalingga datang ke sana semua untuk Jumatan di situ. Saya sampaikan insya Allah, dan saya sudah konfirmasi sama sopir travel kita siap.